Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiara. Saya dari Prodi BK semester 3. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis media bimbingan konseling non-elektronik. Kemudian, apa itu media? Teman-teman sebelumnya sudah pasti tahu, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Di sini saya mengambil 3 pengertian media menurut KBBI. Media sebagai alat sarana komunikasi terletak di antara dua pihak dan perantara atau penghubung. Digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Kemudian menurut AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Kemudian yang terakhir, menurut Syaiful Bahri, Dejamah dijadikan sebagai penyalur pesan guna menyampaikan tujuan pengajaran. Nah, jadi dari 3 pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa media digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak agar mendapatkan pesan dan informasi guna mencapai tujuan pengajaran. Kemudian jenis-jenis media bimbingan dan konseling. Di sini saya mengambil 3, yaitu jenis-jenis media menurut Leslin, Vlog, dan Reichelt. Antara lain, 1. Media berbasis manusia seperti guru, instruktur, pemain peran, dan konselor. Yang kedua, media berbasis cetak seperti brosur, leaflet, dan modul. Yang ketiga, media berbasis visual seperti gambar, buku, grafis, dan poster. Kemudian yang keempat, media berbasis audiovisual seperti video dan film. Kemudian yang kelima, media berbasis komputer seperti video interaktif dan pengajaran dengan komputer. Apa sih itu video interaktif? Video interaktif itu di dalamnya mengkombinasikan unsur suara seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian gerak, gambar, teks, ataupun grafik yang bersifat interaktif. Kemudian jenis-jenis media sangat beragam, yaitu poster, leaflet, kartun, dan papan bimbingan. Namun dalam paparan ini yang akan saya bahas adalah media bimbingan dan konseling non-elektronik papan bimbingan. Kemudian menurut Bimo Walgito, papan bimbingan merupakan salah satu aspek kegiatan untuk merealisasikan bimbingan dan konseling yang di sekolah berdasarkan tujuan dari layanan informasi, bahwa tujuan layanan informasi adalah membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan papan bimbingan adalah memberikan informasi yang jelas untuk membekali individu atau siswa dalam hidupnya. Jadi, papan bimbingan merupakan media untuk memberikan informasi, imbauan, tempat menuangkan kreativitas, gagasan dan ide bagi siswa dan semua warga sekolah selama hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kemudian, syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bentuk papan bimbingan. Menurut Widodo menjelaskan bahwa ukuran papan bimbingan tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Yang kedua, ukuran hurufnya jangan terlalu kecil agar mudah dibaca. Dan yang ketiga, papan bimbingan harus menarik. Dan yang keempat, alasan untuk papan bimbingan dapat menggunakan triplek atau styrofoam. Dan yang kelima, agar menarik perlu dicat dengan warna dan
bingkai agar terlihat rapi. Dan yang keenam, berilah judul yang menarik dengan warna dan ukuran yang besar agar terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir, manfaat media papan bimbingan. Secara umum media mempunyai kegunaan di antaranya 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, dan daya indera. Dan yang ketiga, menimbulkan gairah siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling. Yang keempat, proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik. Dan yang kelima, kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Kemudian yang keenam, meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketujuh, dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman peserta didik. Yang kedelapan, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Dan yang terakhir, dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar. Demikian paparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sekian dan terima kasih.